Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. 4 tersangka IA, JT, SW, dan MUL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengarahkan pengadaan laptop berbasis produk Chromebook OS yang dinilai tidak sesuai. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Pelaksanaan pengadaan tersebut, SW selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun 2020 sampai dengan 2021, bersama-sama dengan MUL selaku Direktur SMP, kemudian JT selaku Staf Khusus Menteri, dan IBAM selaku konsultan teknologi di Kemendikbudristek telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS, untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan menggunakan Chrome OS pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, Kejagung juga kembali melakukan pemanggilan kedua mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Gedung Jampitsus Kejagung Selasa pagi. Seusai diperiksa selama 9 jam, Nadiem hanya sedikit berbicara kepada awak media. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Aulia Ramadan, A-News melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini usai Kejagung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifah di sana. Ya Hadisti, bagaimana perkembangan terkini terkait penetapan 4 tersangka oleh Kejagung? Ya, baik Nadia dan juga pemirsa, terkait penetapan 4 tersangka oleh Kejagung terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Sudah ada 4 tersangka secara resmi ditetapkan. Di antaranya adalah Winner Jihad Aktur, yakni kuasa pengguna anggaran SMA tahun 2022. Kemudian juga ada Muhammad Hasbi sebagai Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Kemudian juga ada dari Ibrahim Arif yang merupakan konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Selain itu, tersangka lainnya adalah Juristan yang merupakan staf khusus Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim pada saat menjabat sebagai menteri. Namun informasi terakhir yang kami terima adalah mantan staf khusus Juristan ini tidak sedang berada di Indonesia, melainkan terakhir infonya berada di Australia. Sehingga kemarin Kejaksaan Agung ini hanya mengamankan 3 tersangka, namun untuk status Juristan saat ini masih sebagai DPO. Untuk Juristan sendiri memang ini terakhir pemanggilan terhadap dirinya sebagai saksi, namun kali ini Kejagung untuk pertama kali melakukan pemanggilan terhadap Juristan untuk pertama kalinya. Sehingga tadi dari pihak Kejagung menyebutkan bahwa update selanjutnya terhadap Juristan ini adalah menunggu konfirmasi dari yang bersangkutan apakah akan bersikap kooperatif untuk menghadiri pemanggilan dari Kejagung ini sebagai tersangka. Namun jika tidak, nantinya akan bertahap dari Kejagung sendiri akan melakukan pemanggilan hingga batas 3 kali pemanggilan. Jika dalam 3 kali batas pemanggilan Juristan tidak kooperatif atau menghadiri pemanggilan, maka barulah dari pihak Kejagung ini akan melakukan penjemputan paksa
Kemudian terkait Nadiem Makarim yang juga tentunya terseret dalam kasus ini, hingga saat ini Nadiem Makarim ini belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun kemarin sudah melewati sejumlah pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini selama kurang lebih 9 jam. Namun statusnya saat ini masih sebagai saksi. Padahal dari informasi ini sempat ada dugaan bahwa Nadiem Makarim ini sudah merencanakan pengadaan laptop Chromebook ini bahkan sebelum dia menjadi menteri, di mana ia sudah sempat mendiskusikan atau membahas hal tersebut dengan staf khususnya yakni Juristan terkait pengadaan Chromebook inilah yang tengah digali oleh pihak Kejaksaan Agung sendiri, karena di sini disebutkan ada pengaruh dari investasi Google terhadap perusahaan Gojek Tokopedia yang merekomendasikan atau melibatkan proses pemilihan Chromebook ini sendiri, di mana juga dari pihak Kejagung ini sudah menggeledah perusahaan swasta tersebut pada pekan lalu, tepatnya Selasa 9 Juli 2025, dan ada sejumlah barang bukti yang disita atau ditahan, baik ini berupa dokumen dan juga barang elektronik lainnya. Inilah kemarin yang menjadi bahan pokok atau bahan utama dalam pemeriksaan Nadiem Makarim. Dan kami masih akan terus menunggu informasi lebih lanjut seperti apa kelanjutan dari kasus ini, apakah nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap Nadiem Makarim atau seperti apa terhadap juga Juristan yang saat ini statusnya menjadi DPO. Demikian, Nadia. Baik, terima kasih Hadisti Arifa atas laporannya, melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem keluar dari Gedung Bundar dan menemui awak media. Pemeriksaan kali ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Sementara itu, pihak Gotoh merespon kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menyeret Nadiem Makarim sebagai saksi. Pihak Gotoh menyatakan Nadiem sudah tidak terlibat dalam operasional dan manajemen perseroan sejak 2019. Dan Gotoh tidak terlibat dalam pengadaan laptop yang kini tengah diselidiki. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Gotoh tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Gotoh bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki.